Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah materi tentang fikih yang membahas tentang tahara, sholat, puasa, zakat, wakaf, dan haji. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bu Srilawati pribadi dengan NIM 2416010142 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3 XAE dengan dosen pengampu Bapak Saiful Aziz ME. Baik, langsung saja kita simak materi yang pertama, yaitu tentang tahara. Tahara secara bahasa berarti bersih atau suci. Secara istilah, tahara adalah kotoran non-fisik yang menghalangi ibadah, dan najis, kotoran fisik dengan menggunakan air atau tanah yang suci atau dengan cara ditentukan oleh syariat. Berikut cara bertahara. Yang pertama, bersuci dari hadas. Dilakukan dengan wudhu untuk hadas kecil dan mandi wajib untuk hadas besar. Jika tidak ada air, diganti dengan tayamum. Yang kedua, bersuci dari najis. Dilakukan dengan membersihkan benda atau tempat dari najis seperti kotoran, darah, air kencing sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Berikut dalil mengenai tahara, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang sucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah 222. Materi kedua yaitu tentang sholat. Sholat adalah serangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berikut dengan syarat dan rukuk yang telah diterapkan. Jenis atau macam sholat. Pertama, sholat fardu. Sholat wajib 5 waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat yang dianjurkan seperti sholat rawatib, tahajud, duha, witir, dan lain-lainnya. Berikut dalil mengenai sholat, yaitu waqimus shalah wa atuz zakatu warka'u marrakain. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat 43. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, seperti makan, minum, hubungan suami istri, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa seperti puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Syura, puasa Daud, dan lain-lainnya. Berikut adalah dalil tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang keempat adalah zakat. Zakat adalah harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat mencapai nisab atau haul, yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap jiwa pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, berupa makanan pokok. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat yang dikeluarkan dari harta seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, dan hewan ternak. Dalil mengenai zakat, di mana terdapat surah Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Yang kelima tentang wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan lain-lainnya, dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah atau masyarakat umum demi mendekatkan diri kepada Allah. Jenis-jenis wakaf. Yang pertama, wakaf ahli atau wakaf keluarga.
Wakaf yang manfaatnya ditunjukkan untuk keluarga dan keturunannya sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, wakaf khairi atau wakaf umum. Wakaf yang manfaatnya langsung ditunjukkan untuk kepentingan agama dan masyarakat luas, seperti masjid, sekolah, rumah sakit. Dalil mengenai tentang wakaf, di mana terdapat surat Ali Imran ayat 90, yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang keenam yaitu haji. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah Baitullah di Mekah pada waktu tertentu di bulan Zulhijjah untuk melaksanakan serangkaian ibadah dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jenis-jenis haji. Yang pertama, haji ifrad, melaksanakan haji saja tanpa umroh. Kedua, haji tamatu, melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan haji, kemudian melaksanakan haji. Yang ketiga, haji kiran, melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan dalam satu niat dan ihram. Dalil mengenai haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'allahi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Demikianlah materi singkat tentang fikih ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita semua, serta motivasi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Untuk itu, kritik dan saran dari teman-teman sangat dibutuhkan untuk membangun semangat saya dan juga untuk diperlukan untuk mencapai hasil maksimal di kemudian hari. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.